Halo semuanya, sebelumnya kalian pernah nggak sih mendapatkan atau menemukan file spreadsheet yang isinya itu banyak sekali data-datanya? Nah, setelah itu kalian diminta untuk mencari data yang spesifik seperti disuruh mencari jumlah karyawan dari Departemen Legal dengan tingkat kepuasan tinggi dan juga tingkat stres tinggi. Nah, kalau kita cari satu-satu itu pasti kan capek dan juga bingung ya, karena banyak sekali data-datanya di situ. Nah, di video kali ini aku bakal kasih kalian tutor atau cara untuk menghitung dan mencari jumlah data yang caranya menggunakan fungsi sederhana, yaitu seperti count if dan juga average if. Nah, langsung aja kita saksikan videonya sama-sama. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, di sini aku udah ada datanya ya. Lalu kita baca soal yang pertama, yaitu carilah berapa banyaknya karyawan yang bekerja pada Departemen Legal yang sangat puas dengan pekerjaannya, tapi mempunyai stres yang tinggi. Nah, itu selanjutnya kita sebelum mengerjakan dan mencari apa saja berapa tingkat kepuasan tertinggi dan tingkat stres tertingginya dari job satisfaction dan tingkat stresnya itu ada angka berapa. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu ya kolom-kolom apa saja yang diperlukan. Nah, itu yang pertama itu kita mencari dulu kolom dari G, yaitu kolom dari departemen. Yang kedua ada di kolom W, yaitu job satisfaction-nya. Terus yang di kolom M yaitu kolom stres. Nah, teman-teman, di sini kan kita nggak mungkin ya akan mencari angka tertinggi dari job satisfaction-nya itu berapa sih, dan angka stres tertinggi dari stres itu berapa angka tertingginya. Itu nggak mungkin kan kita harus cari satu-satu dari data yang sebanyak ini. Nah, kita klik sama dengan, ketik sama dengan, lalu kita klik unique. Setelah unique, lalu kita klik kolom W yang job satisfaction, karena kita yang pertama mencari job dulu, lalu kita mencari tingkat stres tertingginya berapa. Lalu kita enter. Nah, ini di sini sudah terlihat ya hasilnya berapa yang tertinggi. Nah, selanjutnya yang tingkat stresnya juga caranya sama seperti yang job satisfaction, yaitu dengan kita ketik sama dengan, lalu klik unique, lalu kita klik kolom M, yaitu kolom stres. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah kita ketahui ya angka tertingginya itu dari jobnya berapa dan juga dari stresnya berapa, yaitu angka 5. Nah, selanjutnya di perintah soal kita mencari rata-rata departemen legalnya itu berapa sih, rata-rata dari jobnya dan juga rata-rata dari stresnya itu berapa. Nah, kita menggunakan fungsi count if, yaitu kita ketik sama dengan lalu klik count if, klik 2 kali, lalu kita klik kolom yang G, yaitu departemen. Nah, lalu kita ketik titik 2, klik titik 2, titik koma maksudnya, lalu kita klik tanda petik. Selanjutnya kita ketik legal, karena yang dicari di sini departemennya yaitu departemen legal. Kita tanda titik koma, yaitu selanjutnya kita tanda petik titik koma, lalu kita klik kolom B, lalu kita tanda petik, lalu kita klik angka 5, dan selanjutnya kita tanda titik koma lagi, lalu kita tanda petik, lalu klik kolom yang M, yaitu kolom stres, dan kita tanda petik, lalu ketik angka 5, tanda petik lagi, lalu kita enter. Nah, ini sudah ada hasilnya, yaitu rata-rata dari departemen legal yang dengan tingkat kepuasannya tinggi dan juga job satisfaction-nya tinggi, yaitu ada 1 orang. Lalu selanjutnya kita masuk ke nomor 2 pada soal, yaitu pada data PJBL terdapat kolom yang menjelaskan status pernikahan tiap karyawan. Sebutkan status pernikahan apa yang mempunyai rata-rata pengalaman tertinggi dan juga pengalaman yang terendah. Nah, ini langsung aja kita caranya itu seperti cara yang tadi, menggunakan fungsi unique terlebih dahulu untuk mengetahui marital dan juga experience-nya itu berapa. Nah, kita klik sama dengan, lalu kita klik unit, lalu kita mencari kolom D, kita blok kolom D, lalu kita enter. Nah, lalu kita enter, setelahnya kita mengetahui ya udah ada apa saja sih. Nah, selanjutnya untuk mengetahui rata-ratanya kita menggunakan rumus average if, yaitu kita klik sama dengan, lalu kita ketik average if. Selanjutnya kita cari kolom F, yaitu kolom experience, karena kita akan mencari experience dari data yang tadi, yang ada merit dan lain-lain. Nah, ini kita klik kolom F, lalu kita tanda titik koma, lalu kita klik kolom D, lalu kita titik koma lagi, tanda petik, lalu kita ketik single, karena yang pertama kita akan mencari yang single itu berapa. Nah, ini sudah ada hasilnya. Dan untuk data yang merit, divorce, dan juga widowed, ini caranya itu dengan cara yang sama juga. Untuk mencari yang single, kita
di sini setelah kita hitung semua rata-ratanya, ini kita sudah mengetahui ya. Yang single itu 5,89, married 11,85, yang divorce 12,80, yang widowed itu 19. Selanjutnya kita menentukan titik tertinggi itu ada di widowed dengan total 19, dan juga titik terendahnya itu ada di single yaitu 5,89. Selanjutnya kita mengerjakan soal yang ketiga, yaitu berdasarkan golongan job level, temukan job level apa yang memiliki rata-rata work-life balance paling baik dan rata-rata aktivitas fisik dengan waktu yang paling lama. Nah, caranya dengan kita mencari dulu job levelnya itu ada di kolom E, dan juga work-life balance-nya itu ada di kolom I, dan physicalnya itu ada di kolom K, activities. Nah, di sini untuk mengetahui item apa saja sih yang ada di job level tersebut. Nah, caranya itu dengan kita ketik sama dengan, lalu klik unique, lalu kita klik kolom E, yaitu kolom job levelnya. Lalu kita enter, dan kita sudah mengetahui di sini ada item intern, junior, lead, mid, dan juga senior. Nah, di sini kita akan mencari juga rata-ratanya itu berapa dari masing-masing item, yaitu dengan cara, nah ini yang pertama, kita akan mencari work-life balance-nya dari job level intern, junior, lead, mid, dan juga senior. Nah, ini caranya kita ketik sama dengan, lalu kita ketik average if, lalu kita mencari kolom I, kita blok kolom I, work-life balance, lalu kita tanda titik koma, lalu kita cari kolom E, kolom job level, kita blok kolom job levelnya, lalu kita titik koma lagi, kita tanda petik, kita ketik intern, lalu kita enter. Nah, ini sudah ketemu ya hasilnya, itu rata-ratanya work-life balance-nya itu yang intern itu ada 2,99, dan yang junior, lead, mid, dan senior ini caranya juga sama, dengan kita ketik average if, lalu kita mencari kolom dan mengetikkan item apa yang akan kita cari, lalu kita enter. Begitu selanjutnya. Nah, di sini sudah bisa kita ketahui ya teman-teman, jumlahnya dari rata-ratanya dari work-life balance, job level intern, dan intern 2,99, juniornya 3,05, yang lead itu 2,91, dan yang mid 3,16, dan seniornya itu 3,06. Nah, selanjutnya kita akan mencari activity hours. Nah, caranya itu dengan kita ketik sama dengan, lalu kita ketikkan average if juga, lalu kita mengklik kolom K, yaitu selanjutnya kita titik koma, lalu kita klik kolom E, job level, dan kita tanda petik, dan kita ketikkan internnya berapa, lalu kita enter.
Ini ketemu rata-ratanya itu 2,05. Nah, selanjutnya itu caranya masih sama ya. Yang selanjutnya itu caranya sama seperti yang pertama tadi. Kita klik ketik sama dengan, kita ketikkan average if, dan kita klik kolom K, kolom E, lalu ketikkan junior, lalu kita enter. Nah, dari sini sudah bisa kita lihat ya teman-teman, bahwa di sini internya itu dengan rata-rata 2,05, juniornya dengan rata-rata 1,96, leadnya 2,07, midnya 2,0,05, dan seniornya 2,03. Nah, setelah ini kita bisa menentukan, nah ini yang tertinggi work-life balance-nya itu ada di level mid, yaitu dengan total 3,16 work-life balance-nya. Nah, yang selanjutnya kita bisa menentukan activity hours-nya, yaitu yang tertinggi ada di level mid. Yaitu gimana teman-teman? Mudah kan caranya jika kita mengetahui fungsi-fungsi dan juga rumusnya dari masing-masing soal yang akan kita kerjakan. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video yang sudah saya buat. Semoga bermanfaat untuk kalian. Bye-bye semuanya.